Foaming Heart hari ke-83. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan pada hari ini adalah kebesaran Israel dalam pimpinan Raja Salomo. Mari kita membaca Alkitab diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Asarya bin Sadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia, anak-anak sisa menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Sadok dan Abiatar menjadi imam. Asarya bin Natan mengawasi para kepala daerah. Sabut bin Natan seorang imam menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana. Adoniram bin Abda menjadi kepala Rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka. Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas di Saalbim, di Bet-Semes dan di Elon Bet-Hanan. Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Sokho dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Baana bin Ahilud memegang Taanak, Megiddo dan seluruh Bet-Sean yang di sebelah Sartan di sebelah hilir Yisrael. Dari Bet-Sean sampai Abel Mehola sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya bin Geber di Ramot Gilead, wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead. Yair ialah anak Manasye, juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya. 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimaas di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Baana bin Husai di Asyer dan di Alot. Lalu Yosafat bin Parwah di Isakhar dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Ok, raja Basan. Dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai ke negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsa sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya.
Ia mengubah 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di Gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Bacaan kita hari ini menggambarkan kejayaan Israel di zaman Salomo. Salomo adalah raja yang berhasil mencapai luas wilayah paling besar di dalam sejarah bangsa Israel. Pemimpin kedua yang mempunyai daerah sama besar, tetapi dengan kondisi jumlah rakyat dan jumlah kekayaan yang jauh lebih rendah, adalah Alexander Jenius, Raja Yudea pada abad ke-1 sebelum Masehi. Dari perbatasan dengan Mesir hingga Sungai Efrat, semua dikuasai oleh Salomo. Ini terjadi karena kerajaan Israel di bawah Salomo adalah tipe untuk kedatangan kerajaan damai oleh Kristus. Kerajaan Israel pada zaman Salomo adalah gambaran untuk masa damai sejahtera yang akan diberikan oleh anak Daud. Zaman Salomo juga harus damai dan sejahtera, karena pada zaman inilah bait Allah akan dibangun. Bait akan ada di tengah-tengah Israel pada zaman damai. Ini adalah gambaran bahwa bait yang sejati, yaitu Allah Tritunggal sendiri berdiam bersama dengan kita, adalah hal yang akan terjadi pada masa peristirahatan nanti. Masa di mana kedamaian sempurna akan terjadi di seluruh bumi. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 dan Kitab Wahyu pasal 22 ayat 3. Kehadiran Allah menggantikan kehadiran bait suci, karena bait suci adalah simbol kehadiran Allah. Jika Allah sudah hadir, maka tentu simbol kehadiran sudah tidak lagi perlu. Tetapi simbol kehadiran Allah masih perlu ada sebelum Allah sendiri hadir secara sempurna. Kehadiran simbol ini, yaitu bait Allah, perlu disertai dengan kedamaian dan kemakmuran. Karena kehadiran Allah nanti akan membawa kedamaian dan kemakmuran, maka simbol kehadirannya pun dibangun pada waktu kondisi Israel sedang jaya, damai, dan limpah. Israel pada zaman Salomo tidak berperang dengan siapapun. Daud yang memerangi semua musuh-musuh Israel. Dan sekarang Salomo melanjutkan hasil perjuangan Daud dengan membangun bait Allah di tengah-tengah kedamaian yang Tuhan berikan bagi Israel. Inilah beberapa gambaran tentang kedamaian dan kepermaian Israel di bawah Salomo. Yang pertama, Israel di bawah pemerintahan Salomo memiliki organisasi yang sangat rapi. Salomo mengatur begitu banyak hal dengan hikmat yang luar biasa. Salomo mengatur kepastian ketersediaan pangan, dan dia juga membuat seluruh Israel hidup dengan damai dan sukacita. Ada di ayat 20 dan 25. Inilah gambaran yang indah tentang bagaimana keadaan umat Tuhan ketika Tuhan sendiri datang untuk mengambil tahtanya. Yang kedua, Salomo juga mendapatkan upeti dari Filistin dan bangsa-bangsa lain di tengah-tengah sungai Efrat hingga Mesir. Penaklukan-penaklukan dan kemenangan demi kemenangan yang dialami Daud mencapai puncaknya pada zaman Salomo. Salomo lah yang mencicipi hasil perjuangan Daud untuk menaklukkan daerah-daerah sekeliling Israel. Bahkan Filistin pun, sejak beberapa kali ditaklukkan Daud, sekarang membayar upeti kepada Raja Salomo. Ini pun gambaran mengenai wilayah yang akan ditaklukkan ketika Kristus datang kembali. Kristus bukan saja berkuasa dari batas Mesir hingga Efrat, tetapi dia akan berkuasa ke seluruh dunia. Yang ketiga, Salomo juga mempunyai 40.000 kereta kuda dan 12.000 pasukan berkuda. Rakyat Israel pun berjumlah sangat besar di ayat 20. Ini menandakan kekuatan militer yang luar biasa. Meskipun tidak berperang, tetapi Tuhan tambahkan terus orang-orang yang akan memperkuat militer Salomo. Ini melambangkan pasukan-pasukan besar malaikat yang dipimpin oleh Allah sendiri. Kekuatan militer yang besar ini adalah gambaran mengenai kekuatan Tuhan semesta alam. Keempat dan terakhir,
Salomo memiliki hikmat yang melampaui siapapun. Orang-orang besar dari seluruh dunia datang kepada Salomo untuk belajar dari dia. Hikmatnya melebihi semua orang-orang berhikmat pada waktu itu. Pengetahuan Salomo mencakup begitu banyak bidang, dari hewan hingga tanaman, dari kata-kata hikmat hingga puisi. Tetapi Salomo hanyalah gambaran dari Kristus. Kristus lebih besar dari Salomo. Mari kita membuka Alkitab, kita melihat dari Injil Matius pasal 12 ayat 42. Demikian bunyinya. Ratu dari selatan akan bangkit bersama-sama generasi ini pada hari penghakiman, dan akan menghukumnya karena ia datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan lihat, yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Kristuslah yang menggenapi seluruh janji Allah kepada Daud dan keturunannya. Untuk direnungkan. Segala kelimpahan yang Tuhan berikan kepada Salomo sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan kita semua akan janji damai sejahtera yang Tuhan akan genapi nanti. Janji mengenai kerajaan damai di mana Tuhan sendiri yang menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah manusia. Setiap manusia pasti akan mengharapkan masa depan yang lebih baik. Tetapi hanya damai sejahtera Allah yang sebenarnya sanggup memberikan pengharapan yang lebih baik. Segala kelimpahan yang diberikan ini menyadarkan kita akan beberapa hal. Yang pertama adalah segala kelimpahan ini bersifat sementara, bayangan. Kalau bayangan telah diganti dengan yang asli, mengapa masih minta bayangan? Tetapi bayangan ini, bayangan untuk apa? Bayangan ini adalah bayangan damai sejahtera yang akan Tuhan berikan. Damai sejahtera berarti berada pada keadaan yang seharusnya dengan Allah, sesama, dan alam. Inilah yang akan dicapai pada waktu kedatangan Kristus kedua kalinya nanti. Bayangan ini sangat kita perlukan untuk membuat kita tetap berharap akan adanya masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana keberadaan Allah dinyatakan dengan sempurna dan segala keindahan dinyatakan dengan sempurna. Maka jika di dunia ini terdapat keindahan atau kemuliaan, itu adalah foretaste, cicipan surga akan seperti apa. Tetapi keindahan dan kemuliaan dunia ini masih terbatas dan seringkali juga diikuti oleh kekurangan-kekurangan dan penderitaan. Ini semua, menurut Johannes Calvin dalam buku Institutes, adalah untuk membawa kita semua sadar bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Kerusakan-kerusakan yang terjadi dan segala hal yang tidak seharusnya terjadi di dunia ini adalah pengingat kepada kita semua bahwa kita belum sampai pada keadaan damai sejahtera yang Allah tawarkan. Keadaan damai sejahtera ini adalah keadaan yang Allah inginkan, tetapi dirusak oleh dosa. Keadaan damai sejahtera yang mula-mula adalah keadaan di Taman Eden. Keadaan yang sekarang ini akan Tuhan perbaiki ketika Kristus datang kedua kalinya nanti. Dan sementara menantikan keadaan yang akan Tuhan perbaiki, kita hidup di dalam pengharapan akan adanya perbaikan yang Tuhan akan kerjakan. Pengharapan itu terus dikuatkan dengan adanya kebobrokan maupun keindahan dalam dunia ini. Di tengah-tengah kerusakan dan kebobrokan, kita mengharapkan adanya tempat yang lebih baik. Di tengah-tengah keindahan, kita merindukan keindahan sempurna. Tempat yang lebih baik dan keindahan sempurna itulah keadaan damai sejahtera yang Tuhan akan berikan nanti. Setelah memahami hal ini, kiranya kita semua boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Jika kita berada dalam keadaan yang sulit, biarlah kita ingat bahwa di dalam Tuhan keadaan sesulit apapun akan Tuhan perbaiki dalam damai yang sejati. Biarlah kita juga mengingat bahwa kalau kita diberikan keadaan yang limpah dan menyenangkan, itu hanyalah gambaran dari keadaan damai sejahtera yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi gambaran yang paling penting bukanlah berapa banyak pasukan tentara, atau berapa besar daerah, atau bahkan berapa besar kekayaan. Gambaran yang paling penting adalah gambaran tentang Kristus, yaitu Salomo. Setelah menceritakan tentang keadaan Israel, maka di ayat 29-34 berbicara tentang hikmat Salomo sebagai yang jauh lebih penting daripada keadaan Israel yang damai dan limpah.
Salomolah gambaran yang paling penting untuk membuat Israel sebagai gambaran dari kerajaan damai yang akan Tuhan berikan. Demikian juga Kristus akan menjadi yang paling penting ketika kerajaan damai itu tiba. Kristus yang akan naik tahta dan memerintah. Dan kehadiran Kristus itulah yang membuat kerajaan damai ini menjadi penuh dengan damai sejati. Karena kerelaan Kristus untuk mengorbankan hidupnya bagi pendamaian antara manusia dengan Allah Bapa.